Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Mega Dwi Lestari. Di video kali ini saya akan membahas evaluasi akademik MOOC yang disimulasikan per tanggal 29 Juni 2022 kemarin ya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk di-komen, di-like, dan di-subscribe, dan di-share ke teman-teman yang sedang melakukan latsar atau pendidikan latihan dasar yang dilakukan oleh lembaga administrasi negara. Oke? Teman-teman, berikut tips mengerjakan evaluasi akademik MOOC. Yang pertama, soal itu ada 50 butir dengan waktu 90 menit. Jangan lupa sebelum mengerjakan juga teman-teman harus berdoa sesuai dengan kepercayaan. Sebelum mengerjakan, teman-teman bisa buka semua modul PDF yang sudah di-download melalui Swajar ASN Pintar. Terus pahami soal dan kategori materi yang mana. Materi itu ikutnya kategori mana sih, berakhlak di mana, atau akuntabilitas atau nasionalisme. Dan cari jawaban di modul dengan teliti dan seksama. Jawaban nggak ada itu karena teman-teman mungkin pencariannya kurang teliti gitu ya. Nanti jangan lupa untuk ditonton terus video ini. Berikut adalah soal-soal simulasi pengerjaan per 29 Juni 2022. Soal yang pertama yaitu akuntabilitas, berarti termasuk materi akuntabilitas. Teman-teman cari di materi atau modul akuntabilitas. Contoh, akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Merupakan jenis akuntabilitas apa? Kita cari jawabannya akuntabilitas vertikal. Rencana pembangunan jangka panjang RPJP menengah atau rencana pembangunan jangka menengah RPJMD dan tahunan. Rencana kerja pemerintah atau disingkat RKPD merupakan contoh alat akuntabilitas birokrasi di Indonesia pada aspek apa? Materi ini udah jelas menyebutkan akuntabilitas. Jadi teman-teman mencari materi pada modul akuntabilitas. Jawaban yang tepat yaitu A, perencanaan strategis. Selanjutnya, nasionalisme ini udah ada kunci utamanya yaitu nasionalisme. Nasionalisme dapat dipandang sebagai suatu paham kebangsaan yang diwujudkan dalam, kita cari pada modul nasionalisme yaitu C, kesetiaan rakyat kepada negara. Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka melaksanakan dengan taktik koperasi, artinya B, melakukan kerjasama dengan pemerintahan Belanda. Akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Penempatan sumber daya yang tepat dan evaluasi kinerja. Hal ini merupakan pendekatan akuntabilitas yang bersifat A, proaktif. Apakah yang dimaksud dengan barang atau jasa publik? Yaitu C, barang atau jasa yang memiliki eksklusivitas yang tinggi. Manakah yang merupakan ciri-ciri dari pelayanan privat? D, sumber pembiayaannya adalah kekayaan negara yang dipisahkan atau hasil penjualan dan user free. Berikut adalah ciri-ciri sektor non-profit kecuali D, sektor ini lebih tergantung kepada klien untuk mendapatkan sumber daya finansialnya. Pendekatan WOG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat secara kontinu, mulai dari yang parsial soft sampai dengan penuh full adalah sebagai berikut. A, koordinasi, integrasi, kedekatan, dan pelibatan. Contoh alat akuntabilitas individu PNS pada birokrasi yaitu A, rencana strategis. Kategori tingkat adaptasi negara-negara dalam mendukung WOG melalui penerapan teknologi informasi dapat dilihat dari ketersediaan hal-hal berikut ini kecuali A,
portal masing-masing kementerian dan lembaga. Berikut adalah karakteristik dari barang atau jasa publik yang murni kecuali C. Cara konsumsi yang non-kolektif. Pada paradigma apakah yang sudah mulai memunculkan peran swasta dalam menyediakan pelayanan publik? C. New Public Management. Ide WOG dalam mengintegrasikan sektor-sektor ke dalam satu cara pandang dan sistem diperkenalkan pertama kali oleh tokoh politik yaitu Tony Blair. Pendekatan whole of government di beberapa negara dipandang sebagai bagian dari respon terhadap ilusi paradigma. C. New Public Management. Di Australia, WOG dimotori oleh Australia Public Service atau disingkat APS dalam laporannya berjudul A. Connecting Government. Kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan adalah C. Prinsip-prinsip WOG. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas non-diskriminatif yaitu C. Penyelenggaraan manajemen ASN KASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan golongan. Berikut ini merupakan aturan terkait dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS kecuali A. Tetap dapat diberikan kepada PNS yang diberhentikan secara tidak hormat. Pemutusan hubungan perjanjian kerja atau P3K dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri antara lain karena A. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan mengikuti beberapa aturan seperti berikut antara lain A. Jabatan pimpinan tinggi dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian negara RI setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif. Pendekatan WOG ini sudah dikenal dan lama berkembang terutama di negara-negara C. Anglo-Saxon. Dengan menyadari sepenuh hati dampak korupsi, seseorang diharapkan B. Menghindarkan diri dari perilaku dan tindak pidana korupsi karena akan berakibat kehancuran. Dari pernyataan di samping manakah yang bertentangan dengan konsep spiritual accountability? B. Spiritual accountability yang baik tidak menjamin untuk menghasilkan public accountability yang baik. Terbukti dengan banyak negara-negara yang penduduknya dengan basis atau mayoritas beragama, layanan publiknya masih jelek dan tingkat korupsinya masih tinggi. Dalam proses pengadaan P3K terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut kecuali B. P3K dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi disebut dengan A. Sistem Informasi ASN. Yang bukan termasuk jabatan pimpinan tinggi dalam PNS yaitu C. Jabatan pimpinan tinggi muda. Suatu panduan atau pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik atau birokrat untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik merupakan pengertian dari A. Etika pelayanan publik. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah B. Untuk memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan. Karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah A. Ketercapaian target yang telah direncanakan.
Motivasi internal yang muncul dari dalam diri pegawai saat bekerja sama bersumber dari D. Kesadaran diri akan tanggung jawab, sifat pekerjaan yang menantang, pengalaman, dan kebutuhan. Salah satu upaya untuk mengenali modaliti seseorang adalah melalui pergerakan bola mata. Gerakan bola mata ada yang ke atas, ke bawah, dan rata kiri dan kanan. Pergerakan bola mata ke atas menunjukkan modaliti A. Visual atau sebagai penglihatan. Peran tunas integritas untuk membangun sistem integritas atau lingkungan yang dapat membuat semakin banyak orang yang berintegritas antara lain melalui cara-cara berikut kecuali C. Melalui peningkatan besaran gaji dan tunjangan. Terdapat 3 aspek penting yang perlu disadari terkait pertempuran antara integritas dan korupsi. Aspek-aspek tersebut sebagaimana tercantum di bawah ini kecuali C. Koruptor menggoda saat melakukan pekerjaan pada jam kerja di kantor. Paham idealisme etik mengatakan bahwa D. Pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik. Salah satu asas kode etik administrasi publik adalah hati nurani memegang peran penting dalam memilih arah tindakan. Hal ini memiliki makna sebagai berikut kecuali D. Fokus pada pencapaian hasil, bukan pada proses. Hal yang diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya adalah A. Efektivitas. Jika dalam pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efisien, maka akan berdampak pada hal-hal berikut ini kecuali B. Pemborosan sumber daya. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PBB terdapat sejumlah prinsip kunci dan strategi untuk inovasi dalam pemerintahan sebagai berikut kecuali mengoptimalkan sumber daya. Inovasi penting dalam membangun mutu layanan publik karena inovasi dapat A. Memberikan layanan yang cepat, murah, dan lebih baik. Dalam pemerintahan Indonesia dikenal adanya 3 lembaga yang mempunyai tugas berbeda-beda, tidak dibedakan dengan nama Trias Politika. Titik inti dari politik Trias Politika Besutan van Deventer adalah A. Pendidikan, pengairan, dan transmigrasi. Nilai-nilai nasionalisme dalam Pancasila merupakan perwujudan dari sila ke-3, 4, dan 5. Berdasarkan modal inkremental pada negara-negara berkembang, landasan bagi para pembuat kebijakan publik dalam menciptakan kebijakan adalah D. Hasil penilaian dan analisis empiris terhadap jadwal dan kebijakan publik yang telah dilaksanakan. Contoh prinsip yang memenuhi integritas publik adalah A. The right man on the right job. Soal tadi merupakan hasil evaluasi akademik yang dilakukan oleh peserta, termasuk saya, melalui simulasi sewajar asnpintar.lan.go.id. Buat teman-teman, semangat, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang berjuang menjalankan kegiatan pelatihan dasar secara daring. Tetap semangat dan lancar sampai seminar aktualisasi. Semoga dilancarkan untuk mencari judul aktualisasi sampai selesai. Semoga video ini berguna untuk teman-teman. Jangan lupa untuk di komen, di like, di subscribe, dan di share kepada teman-teman semua yang membutuhkan. Terima kasih buat teman-teman. Pokoknya jangan lupa untuk di komen, di like, dan di subscribe. Dan apabila ada pertanyaan atau jawaban salah bisa di komen di bawah ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau minta soal bisa hubungin saya di Instagram @megadilestari. Dengan syaratnya yuk DM dulu, nanti aku kasih tahu, pokoknya dengan secara gratis cuma-cuma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.